Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olia Fioni Cici Fresia dengan NIM 21060171 dari Prodi Ilmu Ekonomi. Ini merupakan video pemenuhan tugas mingguan, yaitu tugas minggu ke-15 untuk membuat video tutorial menggunakan aplikasi Stata dalam menghitung regresi berganda dan uji asumsi. Sebelumnya juga sudah membuat dua video menggunakan aplikasi SPSS dan Evius. Nah, sekarang kan menggunakan Stata. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Stata, Statistic Data Analysis yang versi 14.2. Untuk menghitung data regresi berganda, kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Jadi di sini saya mempunyai data dari tahun 1989 sampai 2018 dengan data di mana ekspor kayu manis Indonesia bagaimana pengaruhnya terhadap PDB Amerika Serikat konstan, nilai tukar, dan produksi kayu manis Indonesia. Jadi di sini terdapat Y dan X1, X2, dan X3. Nah, cara kita menghitung regresinya di aplikasi Stata, pertama, ini wujud muka depan dari aplikasi Stata ini. Pertama, kita harus membuka data editor editnya terlebih dahulu. Setelah sudah, kita bisa mengcopy paste dari data kita yang di Excel sebelumnya. Nah, setelahnya kita harus memberikan nama dan label dari setiap tabel kita. Jadi ini variasi 1, itu adalah Y. Namanya di sini itu ekspor kayu manis Indonesia. Di sini ada X1, labelnya PDB Amerika Serikat. Dan ini untuk si X2. X2 itu nilai tukarnya ya. Labelnya nilai tukar. Dan terakhir namanya dari tabel X3. Ini produksi kayu manis di Indonesia. Sudah. Udah, baru kita langsung ke dia kalau data editor sama aplikasinya itu di jendela yang berbeda. Setelah datanya kita pindahkan, kita ke Stata ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung menghitung regresinya. Ada dua cara. Pertama itu dengan cara common. Nah, cara common itu mirip seperti mengcoding. Jadi kita memasukkan rumus dan rumusnya ke dalam. Setelah itu baru kita enter untuk mendapatkan hasil. Nah, ini ada cara manual. Ini ada yang cara langsung kita klik saja yang lebih mudah. Ini kita klik statistik. Untuk menghitung regresi berganda, kita cari linear model and relate, baru ke linear regression untuk melihat regresi linearnya. Kita klik.
Setelah itu, untuk dependent variabelnya kita masukkan nilai dari Y, dan independent variabel kita masukkan X1, X2, dan X3. Nah, untuk SE robust, itu kita bisa menggunakan standar error type, yaitu pertama default standard error, atau ordinary least square, atau OLS. Bisa salah satu dari dua ini, namun di sini saya menggunakan default standard error. Baru kita oke kan. Nah, ini hasil dari regresi berganda dari data kita. Nah, ini bisa diketahui berapa nilai R square-nya dengan aegis R square. Eh, ini dari nilai dari koefisien standar error dan koefisien intervalnya. Nah, caranya kita bisa eh, kita pindahkan aja ke ini, kita blok, baru kita copy as share, baru kita masukkan ke Word. Nah, ini udah ada di Word. Nah, kan rumus persamaan dari regresi berganda itu ini dia. Y sama dengan konstantanya. Di sini konstantanya nilainya 824. Kita masukkan, nggak usah semuanya aja untuk menghemat waktu. 824. Baru dimasukkan X1, X2, X3-nya. Nah, untuk X1-nya kan dia positif. Jadi tanda tambah 1198,52. Nah, baru masukkan X2-nya. Berarti ini tambahkan, dia positif. Ini 6,615. X2. Baru biar lebih jelas ya. Nah, ini untuk X3-nya negatif. Berbanding terbalik dia. Di mana tanda kurang kita? Nah, tanda kurang baru masukkan X3-nya itu 0,8699 X3. Nah, di sini cara kita membaca dari persamaan regresi berganda dari data kita. Jadi ketika nilai X, nilai X1, X2, dan X3 itu sama dengan 0, maka Y itu senilai 824, 824,376. Nah, jadi ini di sini untuk si X1, ketika X1 naik satu satuan, maka Y akan bertambah 1198,52. Untuk X2-nya, ketika X naik satu satuan, maka Y akan bertambah sebesar 6,6. Kalau untuk X3-nya, ketika X3 naik satu satuan, atau naik satu satuan, maka nilai Y akan turun sebesar 0,86. Seperti itu cara untuk membaca dari regresi berganda ini. Nah, di sini untuk mengetahui dari uji asumsi, kita bisa menggunakan rumusnya di sini statistik, baru ke linear model and delete, baru ke regresi, diagnosis, baru ke specification test.
Nah, untuk specification test, kita bisa menggunakan berbagai macam asumsi di sini. Ada banyak nih ya. Nah, pertama kita menggunakan tes heteroskedastisitas. Untuk tes to compute, dia ada tiga, tapi kita menggunakan Volkswagen Cox-Weisberg. Lalu kita submit. Nih, ini keluar hasil dari uji heteroskedasticity-nya. Ini nilainya 0,83. Kita juga bisa menggunakan uji regresi Ramsey Regression Specification Error Test for Omit Variable atau OVI test. Nih, kalau menggunakan Ramsey Regression, keluarlah hasil dari uji uji asumsi Ramsey ini seperti ini. Dan kita juga bisa menggunakan Variance Inflation Factor atau FIF. Nah, untuk FIF, ini hasil dari uji FIF-nya. Nah, ini juga bisa menggunakan time series only. Namun, time series only sebenarnya tidak bisa di data kita ya. Namun kita coba dulu untuk time series only yang Brusco-Free tes ini coba. Kita coba submit. Nah, nggak bisa, soalnya ini untuk data yang time series aja. Nah, itu ada tiga di sini yang uji heteroskedastisitas, Ramsey, sama variable inflation factor. Ini juga bisa untuk uji normalitasnya. Itu ke summary stable test, baru ke distributional plus and test. Kita ambil yang Knownness and Kurtosis normality test. Nah, di sini ada uji normalitasnya dari Knownness Kurtosis Test for Normality. Inilah nilainya. Nah, setelah uji-uji ini bisa, kita bisa mengambil hipotesisnya, apakah bagaimana hubungan dari data kita itu. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari tutorial menggunakan aplikasi Stata untuk menghitung regresi berganda dan untuk mencari uji asumsinya bagaimana. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.